Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya sendiri, Muhammad Fajarudin dan Rofi Uttoriki. Kami akan menjelaskan pemrograman kami yang berjudul aplikasi keuangan pribadi. Nah, pertama-tama kami membuat kelas untuk mengelola semua transaksi terlebih dahulu. Nah, jadi untuk yang pertama kami itu membuat kelas utama untuk menjalankan aplikasi. Nah, di bagian kode ini terdapat public class main merupakan titik awal dari program yang akan dieksekusi oleh Java. Di dalam metode main, pertama-tama dibuat sebuah objek scanner yang berfungsi untuk membaca input dari pengguna melalui keyboard. Kemudian, hal ini memungkinkan pengguna untuk berinteraksi langsung dengan aplikasi melalui terminal. Selanjutnya, dibuat objek keuangan manajer yang bertanggung jawab sebagai pengelola utama semua transaksi keuangan yang dilakukan, baik itu pemasukan maupun pengeluaran. Selain itu, dideklarasi juga sebuah variabel bertipe integer dengan nama variabel pilihan yang digunakan untuk menyimpan input pilihan menu dari pengguna. Variabel ini nantinya akan menjadi acuan dalam struktur switch case untuk menentukan fitur mana yang akan dijalankan berdasarkan input pengguna. Bagian ini merupakan fondasi penting dalam aplikasi karena mengatur alur interaksi utama antara sistem dan pengguna. Nah, untuk selanjutnya di bagian switch case ini detailnya itu digunakan untuk struktur kontrol, menangani berbagai pilihan menu yang dimasukkan oleh pengguna. Setiap case mewakili satu fitur utama dari aplikasi. Ketika si pengguna memilih angka 1, maka aplikasi akan meminta input berupa tanggal, deskripsi, dan jumlah pemasukan. Data tersebut kemudian disimpan sebagai objek. Pemasukan dan ditambahkan di dalam sistem melalui keuangan manajer. Kemudian untuk pilihan yang kedua, case yang kedua, ini hampir mirip serupa dengan case yang ke-1, namun ditunjukkan untuk mencatat pengeluaran yang secara otomatis akan disimpan sebagai nilai negatif melalui objek pengeluaran. Jika pengguna memilih case yang ketiga, maka aplikasi akan menampilkan seluruh transaksi yang telah dicatat. Sedangkan yang case yang keempat ini, yaitu sistem yang menghitung saldo dari akhir itu, perhitungan dari case 1 dengan case yang kedua. Kemudian untuk yang case yang kelima ini, yaitu keluar dari aplikasi, nanti akan muncul tulisan keluar dari aplikasi ini. Nah, nanti kalau seandainya si user ini memasukkan angka di luar pilihan yang tersedia, maka di bagian default, di bagian ini, itu akan menangani hal tersebut dengan menampilkan pesan bahwa pilihan tidak valid. Dari keseluruhan proses ini dibungkus dalam struktur do while, sehingga menu akan terus muncul berulang selama pengguna belum memilih untuk keluar dari aplikasi. Nah, untuk yang terakhir, objek scanner ini ditutup sebagai bagian dari manajemen sumber daya yang baik. Selanjutnya di bagian kode ini merupakan fondasi dari struktur OOP dalam aplikasi, yaitu kelas transaksi yang berperan sebagai superkelas atau kelas induk dari semua jenis transaksi keuangan.
Di dalam kelas ini terdapat 3 atribut penting, yaitu tanggal, deskripsi, dan jumlah, yang masing-masing digunakan untuk menyimpan informasi dasar dari setiap transaksi seperti waktu kejadian, keterangan transaksi, dan nominal uang yang terlibat. Atribut-atribut ini disimpan sebagai private, sebagai penerapan prinsip enkapsulasi agar data hanya bisa diakses melalui getter yang tersedia. Konstruktor pada kelas ini digunakan untuk menginisialisasi data transaksi baru saat objek dibuat. Selain itu, terdapat juga metode tampilkan info yang bertugas mencetak informasi lengkap dari transaksi tersebut ke layar. Kelas transaksi ini nantinya akan menjadi dasar pewarisan bagi kelas pemasukan dan pengeluaran, sehingga kode dapat lebih terstruktur dan mudah dikembangkan. Jelaskan bagian outputnya. Jadi di sini ada beberapa transaksi ya. Yang pertama yaitu tambah pemasukan, yang mana artinya itu kita memasukkan uang dalam aplikasi keuangan pribadi. Kemudian transaksi yang kedua yaitu tambah pengeluaran, yang artinya ini nanti itu pengeluaran perharinya itu berapa, mau beli apa, mau beli barang ataupun mau beli kebutuhan pokok. Nah, untuk yang transaksi yang ketiga yaitu tampilkan semua transaksi. Nanti itu akan menampilkan transaksi apa saja dalam aplikasi keuangan pribadi ini. Kemudian yang keempat ini melihat saldo. Nanti itu saldo itu nilainya dari tambah pemasukan dikurangi tambah pengeluaran. Baik, untuk yang selanjutnya di sini saya akan menjelaskan di bagian outputnya. Nah, jadi ada 5 hal ya yang perlu diketahui terlebih dahulu di aplikasi keuangan pribadi ini. Yang pertama yaitu tambah pemasukan, yang kedua tambah pengeluaran, yang ketiga tampilan semua transaksi, yang keempat lihat saldo, kemudian yang kelima keluar. Nah, jadi yang pertama ini maksudnya memasukkan uang ke aplikasi keuangan pribadi. Nah, terus yang kedua ini tambah pengeluaran. Yang dimaksud dari tambah pengeluaran yaitu kita itu anggapannya mengambil uang dari pemasukan itu buat beli barang-barang. Kemudian yang ketiga yaitu tampilkan semua transaksi. Nah, nanti ditampilkan semua transaksi ini akan menampilkan melakukan aktivitas apa saja di aplikasi keuangan pribadi ini. Itu. Kemudian yang keempat, lihat saldo. Fitur ini nanti itu akan memperlihatkan sisa saldo dari uang kita diri sendiri. Kemudian yang kelima yaitu keluar. Berarti kalau keluar itu keluar dari aplikasi keuangan pribadi ini. Nah, untuk lebih jelasnya saya berikan contoh sederhananya ya. Di sini saya itu ingin menambah pemasukan, berarti tekan tombol 1 kemudian enter. Nah, nanti itu memasukkan tanggalnya. Contohnya tanggal 22/3/2025. Tekan enter. Deskripsinya bebas. Biasanya yang berhubungan dengan pemasukan itu gajian. Tekan enter. Itu jumlahnya semisal di sini 9.000. Nah, di sini ada tulisan transaksi berhasil ditambahkan. Kemudian untuk yang kedua yaitu tambah pengeluaran. Nah, nantinya perlu dicatat juga
kita itu habis mau membeli barang, itu harus dicatat di sini. Misal kita itu mau beli beras yang harganya 1000. Nah, di sini itu caranya memasukkan angka 2. Kemudian tanggalnya berapa? Tanggal membeli barang tersebut. Di sini contohnya tanggal 23/4/2025. Enter deskripsi beli beras. Harganya semisal sini 2000. Dan enter. Nah, untuk fitur yang kedua sudah dicoba, kemudian kita akan mencoba fitur yang ketiga, yaitu tampilkan semua transaksi. Jadi maksud dari fitur ketiga ini, aktivitas apa saja setelah menggunakan aplikasi keuangan pribadi, entah itu memasukkan uang atau mengeluarkan uang, nanti itu akan ditampilkan di fitur yang ketiga ini. Untuk caranya yaitu memasukkan angka 3. Nah, di sini langsung keluar riwayat transaksi tanggal 22 bulan 3 2025, memasukkan gaji sebesar 9.000. Kemudian di tanggal 23 bulan 4 2025 beli beras 2000. Nah, jadi secara otomatis berarti kan hasilnya itu ada 7.000. Untuk cara melihat saldonya itu tinggal tekan 5, kemudian enter. Salah. Untuk melihat saldonya itu tekan 4. Jadi itu saja yang kami sampaikan. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih karena sudah ada yang berkenan untuk menonton video kami. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.